Beda. Pagi Bu, silakan duduk Bu. Silakan duduk Bu. Ibu. Ibu dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Desi, Bu. Bu Desi. Coba aku lihat dulu ya Bu. Ibu Desi. Ibu Desi kemarin yang itu ya kesini ya minggu lalu ya? Iya, Bu. Ibu dibawa nggak buku KIA-nya? Bawa nih, Bu. Iya Bu. Maaf ya, Bu, kiri ya. Iya nggak apa-apa. Iya. Ibu gimana nih? Ada keluhan nggak Bu? Ya sekarang lagi itu, Bu, udah sering pipis terus. Oh, sering pipis terus Iya. ya. Jadi Apalagi ngap keluhannya? juga. Ngap. Susah tidurnya, ngap. Apalagi Bu keluhannya? Itu aja sih, Bu. Jadi kayak udah ngap, kayak sesak gitu ya Bu? Iya, Bu. Pengen pipis-pipis gitu. Ibu dengan apa namanya? Ibu biasanya hubungan seksualnya ada keluhan nggak Bu? Enggak sih, Sejauh Bu. ini nggak ada ya? Jarang juga, Bu, soalnya. Takut soalnya kalau mau berhubungan gitu, soalnya kan kandungan udah besar gitu. Ya apa-apa sih Bu sebenarnya kalau mau berhubungan, tapi senyamannya Ibu ya, jangan senyamannya suami gitu. Oh, berarti nggak apa-apa ya, Bu ya? Iya nggak apa-apa, hubungan aja, soalnya ini kan udah semester ketiga, jadi biar kontrak itu tuh kayak merangsang kontraksi Ibu kayak gitu. Udah, kita langsung ke pemeriksaan aja ya Bu. Ibu periksa urin terus ganti baju dulu. Saya ambilin dulu ya Bu. Ibu tunggu sini. Iya, Bu. Ibu ke kamar mandi ganti baju, terus nanti Ibu pipis ya. Pipisnya ditampung di sini, nanti biar asisten saya periksa ya. Kamar mandinya di sebelah sana. Ini, Bu, udah selesai. Oh udah ya Bu. Oke. Kita lanjut ya Bu ke pemeriksaannya, nanti ini biar diperiksa sama asisten saya. Kita ukur tinggi badan sama berat badan Ibu dulu ya. Ibu sini diukur berat badannya dulu, sini Bu. Kemarin berat badannya berapa Bu? Minggu lalu? 55, Bu. 55. Sekarang udah naik ya Bu, 57. Bagus berarti. Diukur tinggi badannya. Ibu nempel ya. 157 ya Bu. Sudah selesai ya Bu, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Kita masuk ke ruang pemeriksaan ya Bu. Mari Bu, mari Bu masuk. Ya, Bu. Kita langsung ke pemeriksaan fisiknya ya Bu. Ya, Bu. Ibu duduk di sini atau mau berbaring aja? Duduk aja dulu, Bu. Udah, saya mau siapin alat dan cuci tangan dulu ya Bu. Ya, Bu. Cuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita lanjutkan ke pemeriksaan. Ibu, saya ukur lilanya dulu ya Bu. Tadi saya udah cuci tangan. Bu biasanya tangan yang buat kerja itu yang kanan apa yang kiri? Kanan. Ini. Berarti yang saya ukur ini ya Bu. Ini Bu tangannya. Ada Bu. Normal ya Bu, 24 cm. Ibu berbaring ya, saya mau ukur suhu sama tekanan darah Ibu. Berbaring, saya bantu Bu. Ibu gimana, udah nyaman kayak gini? Itu, Bu. Saya ukur suhunya ya Bu. Ibu ini dibersihin ketiaknya, mau saya bantu atau Ibu aja? Dimasukin ke dalam ya Bu. Sembari menunggu, kita melakukan tekanan darah ya, diukur tensinya. Biasanya gimana tekanan darahnya? Kemarin sih normal, Bu. Normal ya. Semoga ini juga normal ya Bu. Sekarang lagi sibuk ngapain nih Bu di rumah? Enggak ngapa-ngapain sih. Di rumah aja ya? Aja. Istirahat ya Bu, soalnya kan udah hamil besar. Jadi biar istirahat aja.
Normal ya Bu? Kayak kemarin juga normal, ini hasilnya juga normal. Udah belum ini suhunya? Tadi udah bunyi nggak? Udah bunyi. Udah. Berarti udah. Boleh dibantu diambil? Suhunya normal ya, 36,5. Iya, Bu. Kita lanjut, saya ukur nadi ibu selama 1 menit ya. Nadinya normal, sama pernafasannya juga normal ya. Saya lanjut ke pemeriksaan fisik dari ujung rambut ibu sampai ujung kaki ibu. Gimana, mau setuju nggak Bu? Nggak apa-apa ya. Saya periksa, saya mulai periksa rambutnya. Keramasnya gimana Bu? Rajin nggak? Rajin kok, Bu. Berapa hari sekali? 2 hari sekali. Oh, bagus ya, ini juga bersih kok Bu, nggak ada ketombe, terus rontok nggak biasanya? Enggak, Bu. Enggak ya, nggak rontok ya. Ini mukanya juga nggak ada pembengkakan ya, bagus. Nggak ada flek hitam juga, biasanya kadang kan kalau ibu hamil ada yang flek hitam gitu. Ini ibu nggak apa-apa, bagus, berarti nggak ada ya. Kita lanjut ke pemeriksaan mata. Ibu boleh dibantu Bu, melihat ke atas. Konjungtivanya normal, tidak pucat, dan skleranya juga tidak kuning atau tidak ikat ya. Saya periksa hidungnya. Hidungnya bersih, tidak ada polip ya. Telinganya juga bersih. Yang satunya Bu, ini juga bersih ya Bu. Saya periksa mulutnya, boleh dibuka. Yang lebar ya Bu. Ya bagus, giginya nggak ada berlubang ya, nggak ada parang gigi juga. Terus tadi nggak ada sariawan, dan bibir ibu juga nggak pucat. Ibu minumnya berarti pas nih, udah banyak minumnya, bagus. Biasanya berapa gelas sehari? Sekitar 8-10 gitu loh. Bagus. Terus baik minum ya. Iya. Saya periksa lehernya. Sakit nggak Bu saya tekan? Enggak. Nggak, berarti tidak ada pembesaran kelenjar getah bening ya. Ibu dibantu menelan. Sakit nggak? Nggak. Berarti tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya. Saya lanjut periksa tangannya, boleh pinjam. Tangannya juga nggak ada pembengkakan atau udem ya. Kukunya juga nggak pucat. Yang satunya ini nggak ada pembengkakan dan kukunya juga nggak pucat dan tidak kayak terdehidrasi. Soalnya ibu minumnya cukup. Saya lanjut ke pemeriksaan dada atau payudara. Diizinkan nggak Bu saya buka bajunya? Nggak apa-apa. Saya bantu ya Bu. Ibu tangannya boleh diangkat ke atas semuanya. Nah kayak gini. Saya lihat ini payudaranya simetris ya. Ibu biasanya di rumah periksa sadari nggak Bu? Atau periksa payudara sendiri? Enggak. Kayak ditekan-tekan gitu belum pernah? Belum. Saya ajarin ya Bu, nanti ini bisa dilakukan di rumah. Jadi ini itu fungsinya biar ibu tahu ada kelainan nggak di payudara ibu. Terus saya periksa payudaranya sebelah sini, tangannya sini diturunin ya. Jadi ini ibu bisa lakukan di rumah. Ditekan searah jarum jam ya, dari ketiak ya. Ini nggak ada benjolan, saya periksa. Yang sebelah sini diturunin. Itu biar mendeteksi apakah ada benjolan nggak. Kalau misalkan ada benjolan, biar segera ditangani. Ibu konsultasi ke dokter. Saya lanjut ke saya periksa ini ya Bu. Saya bersihin puting payudaranya. Di rumah dibersihin nggak puting payudaranya? Bersih Bu, kadang-kadang. Kadang-kadang. Yang rajin ya Bu, abis mandi dibersihin. Pakai baby oil, atau misalkan nggak ada baby oil di rumah, pakai minyak goreng tapi yang masih bersih ya, atau belum pernah dipakai. Ini itu berfungsi untuk mengelastiskan puting payudara ibu biar nanti nggak lecet waktu menyusui. Ini kan udah mau lahiran ya, kayak gitu. Ini ditaruh di puting, dikompres selama 3-5 menit ya. Terus
diputar searah jarum jam. Nah Bu, ini kan kayak kotor gini, Ibu sering-sering dibersihin ya, biar bersih. Kemudian Ibu ini udah selesai, saya tutup ya. Saya lanjut ke pemeriksaan perut. Boleh dibuka perutnya? Saya periksa ya Bu, saya akan melakukan rapat 1 sampai 4. Ini sebenarnya saya lihat ini nggak ada ini ya, bekas luka operasi. Ibu belum pernah operasi kan ya? Khusus buntu belum ya? Ini ada garis perutnya juga. Ini nggak apa-apa. Ini normal, hal yang fisiologis atau alami dialami oleh ibu hamil ya. Saya periksa, bentar ya. Saya periksa ya Dek. Sakit nggak Bu? Nggak kan? Kalau sakit bilang ya. Sampai simpisis 30 cm. Bagian perut atas ibu teraba bulat lunak, ini kemungkinan bokong ya Bu, bokong janinnya. Berapa 2. Ini bagian kiri perut ibu teraba kecil-kecil. Ini kemungkinan adalah ekstremitas atau kaki tangan si janin ya. Bagian perut kanan ibu ini teraba keras memanjang seperti papan. Ini kemungkinan punggung ya. Ibu kakinya ditekuk dikit. Yang satunya juga Bu. Misi ya Bu. Ini di bagian bawah perut ibu teraba bulat, keras, dan ini udah nggak bisa digoyangin ya Bu. Ini kemungkinan ini kepala janin. Lanjut ke level 4. Untuk menentukan seberapa jauh janin masuk ke dalam panggul. Ini udah nggak bisa bertemu tangannya, artinya divergen. Perlimaannya ini 4/5, yang masuk ini 1 cm ya. Jadi kepala janinnya udah masuk 1 cm di panggul ibu. Saya lanjut periksa denyut jantung janinnya. Bu, saya pinjam tangannya. Bentar ya Bu. Dihitung selama 1 menit, denyut jantung janin tidak seirama dengan nadi ibu. Normal ya Bu, detak jantung janinnya tadi 140 kali per menit ya. Itu normal. Ibu ini ditutup. Saya lanjut ke pemeriksaan kaki. Saya buka ya Bu kakinya, nggak apa-apa? Iya. Permisi ya Bu. Ini ditekuk kakinya, saya lihat ini nggak ada varises ya, bagus ya. Ini juga kakinya nggak ada pembengkakan di pretidienya, di circummalleolusnya juga nggak ada pembengkakan, di dorsum pedisnya juga nggak ada pembengkakan ya. Di kaki yang satunya saya lihat nggak ada varises ya Bu. Pretidienya juga nggak udem, circummalleolusnya juga nggak udem atau bengkak, dorsum pedisnya juga. Ibu, saya lanjut ke pemeriksaan bagian kemaluan ibu untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar atau enggak Bu. Diizinkan enggak? Ibu dibuka ya celana dalamnya ya. Saya pasang underpadnya dulu atau perlaknya. Ibu diangkat ya pantatnya. Diangkat Bu. Maaf ya Bu. Saya dekatkan alat-alatnya dulu.
Ibu gerakan janinnya gimana, aktif nggak? Aktif kok Bu. Aktif ya, berarti bagus. Kalau misalkan gerakan janinnya itu berkurang atau nggak gerak, ibu segera ke petugas kesehatan ya. Iya Bu. Saya pakai handscoon dulu biar steril Bu. Bentar ya Bu. Iya Bu. Ini nggak ada pengeluaran ya Bu, bersih, nggak ada keputihan, nggak gatel kan ya? Enggak Bu. Enggak. Saya bersihin dulu ya Bu. Permisi. Dari labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, dari labia minora terjauh, labia minora terdekat, dari klitoris ke vestibulum. Ini juga nggak ada varises ya Bu, bagus. Saya cek pembesarannya, maaf ya Bu. Nggak sakit kan ya? Enggak Bu. Ini tidak ada pembesaran kelenjar Bartolini. Sakit nggak Bu? Enggak Bu. Berarti nggak ada pembesaran kelenjar scan ya Bu. Saya lanjutin pemeriksaan bagian anusnya. Ibu boleh miring ke kiri untuk melihat apakah ada ambeien atau enggak Bu. Atau ini saya lihat nggak ada ini ya Bu, nggak ada ambeien ya, bagus. Iya, Bu. Udah Bu, boleh miring ke sini. Udah, balik. Saya celupkan tangan ke klorin. Setelah itu membereskan alat. Ibu diangkat ya pantatnya. Udah Bu. Celupkan tangan ke klorin dan cuci tangan. Ibu, ini pemeriksaan fisiknya udah selesai, tapi masih ada lagi. Ibu dibantu duduk ya Bu, miring kiri dulu. Saya cek refleks ininya Bu, nyari ketupnya. Sakit nggak Bu? Enggak Bu. Kalau ini? Enggak juga. Enggak ya? Berarti bagus ya Bu. Saya cek ini Bu, refleks kakinya. Ibu boleh diturunin kakinya. Ibu relax aja, pandangan ke depan ya. Yang satunya normal berarti ya Bu. Ibu, ini pemeriksaannya udah selesai. Tadi saya udah selesai periksanya. Ibu sekarang ke kamar mandi ganti baju. Nanti saya jelasin hasil dari pemeriksaan saya dan saya akan memberikan konseling ke Ibu. Sembari saya mau membersihkan alat-alatnya ya Bu, di kamar mandi sebelah sana. Jadi tadi udah selesai ya Bu pemeriksaannya. Iya Bu. Jadi gimana hasilnya Bu? Hasilnya Ibu alhamdulillah sehat, bayinya juga sehat. Tadi tekanan darah Ibu juga normal, 120/80 ya, normal. Iya Bu. Sekarang usia kehamilan Ibu udah 36 minggu ya Bu. Udah mau bersalin nih, udah mau waktunya. Terus tadi posisi kepala bayinya itu udah di bawah Bu, udah masuk ke panggul juga. Itu berarti bagus Bu. Untuk denyut jantung jadinya juga normal, 140 kali per menit, itu normal ya Bu. Tadi urin Ibu atau air kencing Ibu tadi kan udah dicek sama asisten saya. Hasilnya bagus, normal, nggak ada kelainan apapun kok. Untuk keluhan Ibu tadi itu ya, sering pipis katanya ya? Iya Bu. Nah, jadi selama kehamilan kalau Ibu sering pipis itu nggak apa-apa Bu, itu hal yang normal yang biasanya dialami pada ibu hamil.
apalagi kan sekarang usia kehamilannya udah 36 minggu, udah tua kehamilannya, jadi itu hal yang normal karena si kepala janinnya itu menekan kandung kemih ibu, makanya ibu sering pipis kayak gitu. Oh gitu ya Bu ya. Nggak apa. Terus kalau tadi ibu ngap ya Bu, sering ngap. Nah jadi itu ibu kalau tidur biar lipat kiri aja atau lipat ke kanan, terus punggungnya diganjel Bu, biar nggak ngap kayak gitu ya. Ganjel banter gitu ya Bu ya. Punggungnya. Terus atur nafas Bu, relaksasi, ditarik nafas terus dibuang kayak gitu Bu. Kayak gitu Bu ya. Terus untuk makanan nih, ibu biasanya ada pantangan makanan nggak Bu? Nggak ada sih Bu, banyak makan sekarang Bu, makannya banyak tiap hari. Bagus malahan. Dulu kan sering mual kan ya. Ini makanya diperbanyak. Terus makan buah-buahan yang banyak, sayuran. Terus lauk-lauknya kayak tempe, tahu itu nggak apa-apa dimakan aja, jangan ada pantangan ya. Terus untuk istirahatnya ibu biasanya kalau malam tidur berapa jam Bu? Biasanya itu tidur 7 jam seperti itu sih Bu. Kalau siang tidur nggak? Siang kadang-kadang tidur, kadang-kadang enggak. Nah, ya itu udah bagus. Dilanjutin ya, kalau malam itu baiknya tidur 6-8 jam Bu. Terus kalau siang itu minimal 1 jam ya. Nah untuk kebersihan ibu rajin ya mandinya. Ya, bisa 2 kali, 3 kali sehari, soalnya gampang panas badannya Bu. Bagus. Terus gosok gigi, keramas, itu biar bersih badannya ya selama kehamilan. Celana dalamnya kan sering lembab ya, itu berarti udah kotor, diganti ya Bu. Iya Bu, sering ganti. Bagus berarti ya. Gak enak juga soalnya makanya kalau lembab Bu. Iya bener Bu, biar nggak gatel juga kan ya. Iya. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Gak ada ya Bu. Saya lanjutin ya. Untuk tanda-tanda bahaya dalam kehamilan ibu udah tahu belum atau masih ingat nggak? Ada beberapa yang saya ingat tapi ada juga yang enggak. Udah saya ingetin lagi ya Bu. Jadi tanda-tanda bahaya dalam kehamilan itu misalkan keluar darah Bu secara tiba-tiba. Nah terus ibu merasakan pusing kalau dibawa istirahat itu nggak hilang. Terus ibu demam. Terus keluar air-air padahal kan belum waktunya kayak gitu. Itu merupakan tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Ibu segera datang ke petugas kesehatan ya. Nah untuk tanda-tanda persalinan ibu udah tahu belum? Di buku KIA ada loh Bu, banyak di sini. Ibu sering-sering baca ya buku KIA-nya, ini dibaca, jangan cuma dibawa pas periksa doang ya Bu, dibaca. Nah, saya kasih tahu untuk tanda-tanda persalinan itu, ibu keluar lendir, terus ibu merasakan mules atau kram yang semakin lama itu semakin sakit dan semakin sering Bu. Terus keluar air ini bukan air pipis ya Bu, tapi air ketuban. Jadi ada bedanya Bu, air pipis sama air ketuban. Kalau air pipis itu baunya khas dan bisa ditahan. Tapi kalau air ketuban nggak bisa ditahan Bu, jadi ibu duduk nih, itu tiba-tiba aja keluar, nah itu air ketuban. Terus baunya juga khas Bu, kayak bau anjir kayak gitu. Nah ibu ini kan udah ini ya, kehamilannya udah semakin tua dan mau menuju ke persalinan. Ibu udah disiapin belum baju-baju bayi, terus perlengkapan ibu juga? Udah kok Bu. Udah dimasukin ke dalam tas? Udah Bu, tinggal bawa aja kalau mau pergi. Ya jadi kalau nanti pas pulas langsung bawa aja gitu kan, nggak usah nyiapin lagi. Untuk obat yang saya kasih kemarin masih diminum? Minum kok Bu, rutin tiap hari. Masih ada nggak Bu? Tinggal dikit lagi sih Bu. Ya udah nanti saya kasih ya Bu. Nanti saya kasih obat tablet FE atau penambah darah, itu diminum setiap malam sehari sekali. Minumnya pada malam hari. Kenapa malam hari? Karena itu efeknya mual Bu. Jadi biar untuk menetralisir mualnya, ibu dibawa tidur aja kayak gitu. Minumnya usahakan pakai air putih aja ya Bu, atau misalkan ibu pengen pakai air jeruk itu apa, tapi jangan dingin ya. Dan jangan juga diminum dibarengin kopi, teh, susu itu jangan ya Bu, nggak baik. Soalnya nanti
efektivitas obat atau kerja si obat itu menurun Bu, nggak efektif kayak gitu. Nanti diminum ya Bu obatnya, terus nanti saya kasih lagi obat kalsium, nanti diminumnya sehari sekali pada pagi hari ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Ya. Ibu nanti kesini lagi seminggu kemudian ya. Kalau misalkan belum seminggu tapi ibu udah ada keluhan, ibu nggak apa-apa kesini aja. Ya makasih ya Bu udah berkunjung kesini. Ini dibawa Bu buku kayaknya yang ditinggal. Semoga jadinya sehat, ibunya juga sehat ya. Amin Bu.